data dari 2011 sampai 19 aja atau sampai 20 sesuai dengan data BPS, Bu? Karena ini datanya lengkapnya sampai 2020. Oke, jadi gini Mas. Sebenarnya harusnya sih disamaratakan, tapi kan saya tahu kamu sudah terlanjur ngitung dan sebagainya, ya yang minus aja yang dirubah Oke, daripada Bu, siap. mengulang kan? Iya, Bu. Ya tinggal Oke. ngalihkan data aja sih sebenarnya. Iya sih benernya juga. Cuman ya udahlah, Iya. yang minus aja yang dirubah. Oke, siap. Ada lagi yang lain? Kalau tidak ada, kita lanjut kuliah tentang reduksi. Ya, kemarin daftarnya sudah ada reduksinya nggak? Yang di tabel Mas, di biota ada reduksi sampahnya nggak? Sudah ada, Bu, kalau nggak salah, Bu. Sudah ya, ingat saya juga sudah. Sudah, Bu, sudah. Oke, kita lanjut ya. Kalau 4.1 itu jumlah proyeksi, 4.2 itu tinggal dikalikan timbulannya, 4.3 itu reduksi. Ya. Oke, tunggu dulu. Ini ada pertanyaan nggak sebelumnya? Saya ya angkat Mas Iman, Mbak Desi masuk nggak? Kok saya lupa bilangin angkatan loh. Tapi sudah tahu ya Mas? Oh, tahu kok, Bu. Tahu ya. Oke. Nah, kita next. Ya, kita bahas tentang reduksi. Nah, reduksi sampah. Oke. Masih ingat reduksi sampah terjadi di mana saja? Ayo yang kuliah sampah, yang sudah lulus. Reduksi sampah terjadi di mana saja? Kok lali, Rek? Di sumber dan di kawasan. Oke. Di sumber di mana? Di sumber di mana? Di rumah-rumah, Bu. Di rumah-rumah. Lah, salah. Nah, kalau di sumber itu di rumah, ya di rumah, kemudian di fasilitas umum dan sebagainya. Biasanya reduksinya berupa apa? Satu, apa? Komposter individu. 2, bank sampah. Nah, kalau kawasan ini di mana? Kalian pernah tahu TPS 3R nggak? Nah, Bu. Nah, berarti yang ada di mana? 1, TPS 3R. Yang kedua, rumah kompos. Ya, terus ada lagi yang namanya TPST dan sebagainya. Dan ada juga yang di TPA. Ya, makanya oh iya sih saya nggak ngajar landfill ya. Di TPA itu ada namanya fasilitas untuk mengurangi sampah. Di sana juga ada rumah kompos, juga ada MRF-nya, ya. Nah, poin pertama, persen reduksinya total ini, sebentar. Loh, kok hapus? Total ini plus ini itu sama dengan namanya total reduksi. Nah, di tugas kalian 4.3 itu apa judulnya? 4.3 4.3 ya? 4.3 piro sih sampai lali aku. 4.4, 4.4 piro rek? Lali aku. Di outline, ayo dibuka. Outline-nya sudah dapat toh?
4.3, Bu. 4.3 yang reduksi? 4.3 ya? Ya, Iya, 4.31 apa? target. Target reduksi sampah. Oke, 4.3.1 target reduksi. Yang 2 besaran. Oke, terus 4.3.2 besaran. Ya, 4.3.3 Mas neraca Mas Ben. Nah, ya. Target reduksi ini isinya apa? 4.3.1 ini isinya penjelasan. Nah, misalkan nih tugasnya berapa target reduksinya? 12% misalkan. 12% itu ini. 12% itu ini. Ya, 12% itu ini. Sehingga target reduksi ini kamu jelaskan. Rencananya di sumber berapa, di kawasan berapa. Nah, kalau prakteknya, ini nggak nentukan sendiri, tapi ada samplingnya. Ya, ada ujinya. Tapi karena ini cuma tugas, ya kita hanya target saja. Ya. Nah, poin pertanyaan pertama, 12% itu nanti kamu bagi-bagi sumber misalkan itu 5%. Kawasan ini ada 2. Yang di TPS misalkan 5%, yang di TPA 2%. Misalkan. Bu, nilainya dapat dari mana? Asumsikan sendiri. Oke, asumsikan sendiri. Bentar ya. Lancar kok ya. Asumsikan sendiri. Kemudian 12% itu merupakan berat sampah terreduksi per total timbulan dikalikan 100%. Ya, berat sampah tereduksi per total timbulan dikalikan 100%, itu 12%. Satuannya harus sama, kalau atas kilogram, bawah kilogram per hari, bawah juga harus kilogram per hari. Ya, sampai sini ada pertanyaan? Tidak ada. Maka Ya, poin bentar, Bu. pertanyaan. Mohon izin. Ya, Tadi cukup putus-putus, Ibu, suaranya. Yang oke. diasumsikan tadi ya, yang sebelah mana, Bu? Yang diasumsikan yang ini. Sumber 5%, TPS 5%, TPA 2%. Ini yang diasumsikan. Oh ya, baik. Yang penting totalnya itu sesuai kayak 12% itu tadi, Bu, Tugas. ya. Ya, sesuai Ya. tugas ya, bukan sesuai 12% loh ya. Iya, paham, Bu. Oke, Bu. Baik, Oke. terima kasih, Bu. Terus sampai mana tadi? Oh ya, misalkan nih, ini di 4.1 kamu menjelaskan ini. Ya, menjelaskan ini. Terus habis itu 4.3.2 itu kamu menghitung besarannya. Nah, besaran reduksi nanti dicoba mungkin tambahannya 4.3.2.1 skala kawasan. Skala kawasan, skala sumber. Misalkan berapa? 5%, ya. 5% kali berat total timbulan. Berapa berarti beratnya? Berat reduksinya berapa? Misal ya. Alah. Misal
timbulan. Ini timbulannya berarti SRT plus SSRT. Ya. Terus misalkan berat timbulannya 100 kilo, misalkan loh yo, per hari. Maka berat reduksinya berapa? Kalau 100 kilo, berat sampah reduksinya berapa? 5 kilo, Bu. 5 kilo. Oke. Nah, 5 kilo ini nanti dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa yang direncanakan? Misal dalam bentuk komposter individu. Komposter individu. Nah, kamu cari tahu rumus perhitungan komposter individu itu berarti butuh berapa? Butuh berapa unit? Komposter individu tahu ya bentuknya ya, kayak drum gitu ya. Nah, Ya. terus maka kamu cari tahu. Saya kasih tahu di sini aja deh. Komposter itu jumlahnya sama dengan volume sampah dikali 30 hari. Kenapa 30 hari? Ini adalah masa untuk kompos. Sebenarnya kurang bisa sih 28 dan sebagainya. Per volume komposter. Ya, volume sampah dapat dari mana? Volume sampah dapat dari mana? Ingat, rho sama dengan massa per volume, maka volume sama dengan massa per rho. Masanya dapat dari mana? Masanya ini tadi 5 kilo. Rho-nya silakan cari di literatur. Sebenarnya rho-nya ini adalah rho sampah basah. Tapi kalau nggak ada pakai rho sampah campuran juga nggak apa-apa. Better than nothing. Volume komposternya biasanya macam-macam. Ada yang 100 liter, ada yang 200 liter, terserah. Sampai di sini paham? Paham? Atau Ya, misalkan, paham, Bu. misalkan nih, ini lanjutannya ya. Yang skala sumber mau pakai bank sampah. Nah, kamu coba cari literatur. Bank sampah itu bisa mereduksi berapa kilo sih per hari? Ya, ada berapa kilo sih sampah yang bisa direduksi per hari? Banyak kok di literatur, banyak kok di jurnal. Ya, bank sampah. Kalau nggak mau, misalkan aduh daripada ribet deh, Bu saya pakai sampah, pakai komposter aja, monggo. Ya. Kemudian, misalkan bank sampahnya ini rata-ratanya 22 kg per hari. Maka butuh berapa unit bank sampah untuk mereduksi 5 kg per hari? 2,5. Iya, kan tidak mungkin ya bank sampah itu ada setengahnya. 3 berarti. Berarti butuh 3 unit bank sampah. Sampai sini paham? Paham, Bu. Cek. Oke. Kita lanjut ya. Yang 4.3.2.2. Berarti skala kawasan.
Nah, ini lebih mudah lagi sebenarnya skala kawasan. Kamu mau pakai apa? TPS 3R. Nah, ini sama kayak perhitungan bank sampah. TPS 3R itu mereduksi berapa? Ada kok jurnalnya ya. Kalau bingung-bingung coba cari jurnal saya, itu ada bank sampah yang di Osowilangon. Itu ada bank, memang di Surabaya sih. Nah, itu coba kamu cari tahu berapa kilogram per hari. Ya, reduksinya. Bukan persen loh ya, yang dicari tahu kilogram per hari. Kenapa kalau persen akan berbeda dengan sampah yang masuk? Persen itu kan dari perbandingan antara sampah yang direduksi dengan total sampah yang masuk setiap hari. Ya, cari tahu yang bisa direduksi berapa kilogram per hari. Oke, misalkan sama kayak bank sampah. Di sini kan berarti 5%-nya anggap sama ya, berarti 5 kilogram. Kalau misalkan ini ketemunya 5 kilogram, berarti berapa unit? 1 unit TPS 3R. Sampai di sini paham? Nah, kalau misalkan mau pakai TPA, nah TPA itu misalkan pakai apa? Pakai komposter, rumah kompos. Nah, berarti harus berapa yang bisa direduksi? 2 kilogram per hari. Sebenarnya ini tuh ada perhitungan, ini statement aja TPA-nya 2 kilogram per hari. Karena nanti luasan TPA, saya nggak tahu nanti kalian nutut nggak ya ngitung sampai TPA. Karena kalau anak reguler itu ada kelas sendiri namanya desain landfill gitu loh. Untuk menghitung luasan TPA. Tapi kalau kalian mayoritas, bukan mayoritas, semuanya sudah saya konversikan desain landfill-nya. Tuh. Sebenarnya kan sampah ini tuh kan 3 mata kuliah ya yang menaungi. Begitu. 4.3.2 ada pertanyaan. Saya mau tanya, Bu. Iya, silakan. Berarti dari masing-masing nanti kita bisa, ini saya masih belum paham ya, Bu, maksudnya belum dapat gambarannya. Apakah nanti berarti kita itu untuk reduksi sampah itu bisa pakai beberapa sumber sama di Beberapa apa? kawasan atau nanti beberapa ini, Bu, apa reduksinya? Maksudnya di komposter individu kita pakai juga TPS 3R atau kita hanya ambil di sumber satu, di kawasan juga satu, atau cuman salah satu aja, Bu? Oke. Harus kan, Mbak. Kenyataannya ya tahu ini hanya sebatas. Karena kenyataannya di lapangan itu harapannya semua lini. Jadi setidaknya sumber di kawasan. Kenapa? Halo, cek. Ya, Bu, maaf putus-putus, Bu. Putus, Bu. oke. Bentar. Ini bentar. Ya, selesai banget. Sebentar. Apakah saya perlu beli pulsa dulu? Tiket saya. Tarik. Putus. Dah, Lumayan, Bu, aku. lumayan, Bu. Lumayan putus apa lumayan? Masih putus-putus, Bu. Masih, Bu. Ya, masih putus. Bentar. Saya tak tuku pulsa. Tapi wasiku toplak ini. Agak geser posisi, Bu, barangkali sembuh. Boy. Saya
ya Allah. Oke. Oke, masih putus-putus? Lancar, Bu. Lancar Bu, sudah lancar. Oke. Emang minta pulsa ini tapi ya. Sorry, belum share screen ya. Di mana tadi Mbak pertanyaannya sudah terjawab? Ini Bu, Mbak siapa jadi tadi? saya Bu. Mm-mm. Jadi apakah nanti untuk unit-unit dari sumber kawasan untuk yang mereduksi sampah itu kita ambil masing-masing satu atau salah satu dari keduanya gitu Bu? Oke. Kalau skalanya silahkan pilih sumber dan kawasan. Tapi unitnya apa saja silahkan dipilih. Misalkan mau bank sampah saja monggo, rumah kompos saja monggo, TPS saja monggo. Ya. Menjawab? Saya ulangi ya Bu, berarti untuk skala keduanya tapi unitnya salah satu ya Bu? Mm-mm. Baik Bu. Mm-mm. Oke, ada lagi? Bu, saya mau tanya, untuk Mm-mm. jumlah timbulan itu pakai tahun yang berapa ya, Bu? Oke, nah ini pertanyaan bagus. Jumlah timbulan pakai tahun keberapa? Silakan pakai tahun ke N saja. Maksudnya tahun ke proyeksi. Tahun proyeksi salah satu, Bu? Iya. Atau 5 tahun? Hah? Tahun proyeksi ke yang terakhir. Oh, yang terakhir. Oh, Iya. iya, baik, Bu. Atau mau tiap tahun? Wow. Jangan Bu, jangan Bu. Oh, pakai Cukup, Excel tok cukup, lah cukup. emang, Rek. Kan pakai Excel tok. Ya, tahun ke N aja deh. Iya, baik, Bu. Oke. Ada lagi? Cek, bentar. Ya, terus kemudian kita lanjut ke mass balance. Ya. Nah, mass balance. Mass balance itu misalkan nih, tadi pertama sampah. Loh, kok nggak bisa? Loh, kok nggak bisa? Gitu. Terus sekarang. Oh iya Bu, Nah, sambil menunggu teknisnya Bu. Ini Bu, mau tanya sudah Bu. toh? Heeh. Halo? Iya apa? Iya, mau Iya tanya. gimana? Kan tadi untuk yang ditentukan seumpama kan 12% ya untuk reduksinya. Nah, itu kan kita asumsikan di ya yang penting terbagi untuk di kawasan dan sumbernya. Nah, kan tadi Mm-mm. untuk penentuan yang ditanyakan oleh Mbak Dina, kan itu bisa salah satu jawabnya Bu Telen kan, di seumpama saya pilih Mm-mm. kawasan aja. Nah, kan untuk ini Bu, yang studi literaturnya Bu. Nah, kalau memang tidak sampai memenuhi presentase bagaimana Bu? Kan yang saya ambil Bisa.